Untuk skala rumahan nih, misalnya untuk ibu-ibu di rumah suka masak, ya yang pasti harus tahu banget yang dijual apa, harus ada Mm-mm. karakternya kan. Nggak mungkin saya di rumah jago bikin puding sama daging sama yang random gitu. Itu kan jadi Mm-mm. juga lebih Mm-mm. susah untuk pasarinnya ya. Mm-mm. Jadi harus dibuat jelas, oke yang mau dijual itu apa ya, what Oke. we are good at. Terus dilihat juga marketnya kira-kira gimana. Terus kalau Mhm. untuk di delivery, karena sekarang semuanya delivery kan, itu Iya, iya. kualitasnya gimana caranya biar terjaga. Oke, berarti tadi tuh ya ada beberapa tahapnya harus disesuaikan juga sama misalnya sukanya masak apa, kemudian ditentuin target pasarnya gitu ya Kak Renata. Nah, kalau kita Yes. bicara skill gitu Kak, kan ada yang ngerasa kayaknya hobi memasaknya cuma sebatas hobi aja. Nggak bisa kemudian diperluas lagi masuk ke bisnis gitu Kak. Sebenarnya skill seorang chef untuk bisa membangun bisnis kuliner tuh harus sejauh apa sih? Atau itu sebenarnya bisa mengikuti aja? Kalau menurut Kak Renata seperti apa? Ya sebenarnya gampang nggak gampang sih untuk Mm-mm. dibilang saya suka masak di rumah, tapi terus mau bisnis ya udah pasti kan nanti belum lagi quantity. Mm-mm. Terus untuk bisa jual makanan juga orang tetap perlu platform yang bagus. Iya. Dan orang perlu percaya kan kalau ini makanan emang dibuat dengan bersih, orangnya jaga di standar hygiene dan lain-lain, ya itu kita juga tetap harus convince orang di bagian itu. Mm-mm. 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 Kalau untuk modal awalnya sendiri, kalau dari pengalamannya Kak Renata, butuh modal yang seberapa besar sih Kak? Dan itu buat apa aja? Mungkin alat-alat masaknya yang yang penting-penting tuh apa aja gitu, supaya kita bisa tahu, oh kalau kita mau mulai bisnis ini, kita harus siapin apa aja gitu Kak. Oke, untuk yang paling awal banget sebenarnya paling penting storage buat saya. Oke. Karena kalau apalagi kalau di rumah ya kan kita nggak mau campurin masalah rumah tangga kita yang personal terus digabung gitu sama buat bisnis. Jadi ada Mm-mm. satu kulkas isinya isi yang punya rumah, isinya random gitu. Terus tiba-tiba ada barang buat jualan, itu sangat in general untuk equipment lebih baik dipisah. Kalau emang mau start untuk bisnis ya kita punya barang-barang item-item sendiri yang emang udah ditujuin untuk bisnis itu. Mhm. Itu berarti yang Dan paling itu ya penting ya modalnya pasti di situ storage-nya. sih. Ya. Oke, itu storage-nya yang paling penting, jangan sampai kita jadinya salah menyiapkan storage yang tadi udah disebutkan oleh Kak Renata. Kemudian Kak Renata, kalau misalnya kita bicara masih persiapan awal gitu ya, tadi Kak Renata juga sebut harus tentuin masakannya yang mau disiapin apa, target pasarnya apa. Gimana sih caranya supaya tepat sasaran Kak Renata ngelihat peluangnya? Well, dilihat dari lokasi juga bisa. Misalnya di lokasi Oke. itu ya kita bisa cek kan dari ojol, dari mana gitu. Oke, di sini best Mm-mm. sellernya apa ya kira-kira yang Mm-mm. paling banyak. Mm-mm. Tapi in Oke, oke. terms of karena sekarang delivery itu udah lumayan easy, apalagi packaging dan lain-lain itu bisa semuanya bisa dibeli online. Orang yang Mhm. bisnis jual makanan dari rumah udah bisa bikin kemasan yang benar-benar bagus dan terlihat profesional, itu udah lumayan gampang banget gitu, Mhm, mhm, mhm. dari Kalau marketplace. sudah mulai tadi kan kita bicara persiapan awalnya nih Kak. Nah, otomatis kan kita mikirin lagi gimana caranya supaya menggayat konsumen-konsumennya gitu ya. Nah, strategi promosi apa sih yang bisa kita lakuin supaya di awal tuh nggak sepi-sepi banget gitu Kak Renata? Nah, kalau strategi promosi sebenarnya yang udah terbukti, kalau buat saya ya, yang terbukti Mhm. paling oke itu dari mulut ke mulut. Karena mau Oke. nggak mau ya kualitas juga kan, yang orang mau beli kan kualitas. Kalau misalnya emang terbukti emang yang dijual itu bagus, people will talk. Sebenarnya sekarang strategi promosi mungkin paling gede di Instagram ya. Kita Mhm. dari influencer untuk endorse-endorse gitu. Tapi ujung-ujungnya kalau misalnya emang kualitasnya tidak segitunya nggak akan Mhm. sustainable. Jadi mungkin cuma pas di awalnya aja, pas keluar barang baru, semua orang excited mau coba, tapi kalau emang masih kurang dan kurang sustainable ya nanti at one point akan mati sendiri dan sayang kan, apalagi kalau kita udah keluar modal. Mhm.